Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiananda Ananta dengan NIM 1231046 dari kelas B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada pada saat ini dengan cara penyelesaiannya serta pentingnya adanya kurikulum. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar yang berlangsung dalam lingkungan formal ataupun informal. Nah, proses ini melibatkan transfer pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga sangat penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan individu serta masyarakat. Nah, dalam proses pembelajaran, biasanya ada permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat suatu prosesnya belajar tersebut. Permasalahan terjadi biasanya meliputi dari kurangnya kemampuan literasi siswa, kurangnya fasilitas pendidikan, dan keterbatasan akses pendidikan. Kurangnya kemampuan literasi terhadap siswa akan menyebabkan para siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan dapat menghambat para siswa dalam meraih prestasi akademik. Nah, lalu kurangnya fasilitas pendidikan bisa berdampak buruk pada kualitas pendidikan pada perkembangan siswa. Oleh sebab itu, para siswa mengalami kesulitan belajar, motivasi belajar menjadi menurun, serta kualitas pendidikan juga menurun. Lalu ada keterbatasan akses pendidikan juga menghambat proses belajar, terutama di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Hal ini menyebabkan tidak semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena jarak jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang minim. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, membudayakan membaca. Membaca adalah kunci utama dalam meningkatkan literasi. Dengan membaca, siswa akan terbiasa dengan struktur kalimat, kosakata baru, dan cara penulisan yang baik dan benar. Lalu, memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi dapat digunakan sebagai media belajar yang efektif. Ada banyak aplikasi dan website yang menyediakan bahan belajar interaktif dan menarik yang bisa membantu siswa dalam meningkatkan literasi mereka. Nah, untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang bisa dilakukan ialah yang pertama, investasi infrastruktur. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mengalokasikan dana yang cukup untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada. Ini meliputi pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Nah, yang kedua, adanya program bantuan dan donasi. Program bantuan dan donasi dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dapat membantu memperbaiki fasilitas pendidikan yang kurang. Ini dapat berupa penyediaan buku teks, peralatan, dan sumber daya lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan akses pendidikan, bisa menggunakan beberapa solusi, yaitu meningkatkan infrastruktur, membangun lebih banyak sekolah di daerah perdesaan dan terpencil, serta memperbaiki infrastruktur transportasi agar siswa bisa lebih mudah mengakses pendidikan. Lalu, mengadakan program beasiswa, menyediakan program beasiswa untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan tinggi. Lalu, pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak, tidak peduli di mana mereka tinggal, mau di desa atau di kota atau daerah terpencil, itu mereka harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, dalam proses pendidikan itu dibutuhnya suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum ini sangat penting dalam pendidikan. Beberapa alasan urgensi pengembangan kurikulum ialah ada kurikulum membantu memberikan arah dan struktur dalam proses pendidikan. Pengembangan kurikulum dapat membantu memastikan bahwa materi yang diajarkan para siswa itu materi yang relevan. Lalu, kurikulum itu dapat membantu dalam pengembangan soft skill dan karakter siswa. Jadi, adanya kurikulum ini, skill yang dalam diri siswa itu bisa dikembangkan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak termasuk pendidik atau guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.